Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melakukan aktivitas dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama dengan saya Syifa dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Sahabat, apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam? Ya, Bahtera Nuh. Beliau Nabi Nuh alaihissalam yang membuat perahu untuk menyelamatkan kaumnya yang beriman dari banjir besar. Beliau Nabi Nuh alaihissalam yang sabar sekali menghadapi kaum-kaumnya. Caci, maki, disiksa, dihina oleh kaumnya tidak menyurutkan dakwah beliau, tidak membuat Nabi Nuh putus asa. Beliau terus berdakwah untuk kaumnya, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Bayangkan, selama Nabi Nuh hidup selama 1000 tahun dan 950 tahun beliau berdakwah, hanya 80 orang yang mau beriman. Sahabat, dalam berdakwah, kita mengajak orang dalam kebaikan, menuntun, membimbing, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang lurus, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sembarangan, tidak boleh tergesa-gesa dan tidak boleh sembrono. Maka ada beberapa prinsip dalam berdakwah. Yang pertama adalah memotivasi manusia untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Jangan sampai kita menakut-nakuti manusia sehingga membuat mereka putus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Nuh ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku Nuh berkata, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yang kedua adalah kita memberitahukan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang sabar akan balasan yang akan mereka terima. Karena fitrahnya manusia selalu ingin mendapat keuntungan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Shadaqallahul azim. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian harta dan anak. Yang ketiga adalah mengajak manusia untuk memerhatikan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian alam semesta, kejadian manusia, semua itu adalah manifestasi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mengajak orang untuk sholat, untuk membaca Al-Quran dan merenungi maknanya. Kemudian kita juga mengajak mereka jalan-jalan, melihat gunung, melihat laut, melihat langit, seraya kita merenungi semua ciptaan Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, tidaklah kamu melihat Allah menciptakan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Kemudian yang keempat adalah mengingatkan manusia akan kematian, karena pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian Allah akan mengembalikan kita ke dalam tanah, kemudian akan mengeluarkannya lagi. Sahabat, marilah kita mendakwahi diri kita sendiri dulu sebelum mendakwahi orang lain. Orang-orang terdekat kita, keluarga kita, saudara kita. Karena banyak orang yang malah berdakwah tapi membiarkan keluarganya, saudaranya yang malah tersesat. Dan satu hal, jangan pernah memaksa orang dalam berdakwah. Semoga Allah mengampuni kita,
ibu bapak kita, saudara-saudara kita, serta seluruh mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.